Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadis Jalani dari Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab ke-13 yaitu laporan keuangan perbankan syariah. Pertama itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan serta hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu maupun jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan keuangan, atau laporan posisi keuangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang laporan keuangan bank syariah yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang berikutnya adalah laporan perubahan modal pemilik atau laporan laba yang ditahan, laporan perubahan pada investasi terbatas, laporan sumber-sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan, laporan sumber-sumber dan penggunaan dana keluarga, dan catatan laporan keuangan. Yang pertama, pengertian dari laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca itu mencakup aset, liabilitas, equity dari pemilik rekening investasi tidak terbatas dan sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus diungkapkan. Berikutnya adalah pengertian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi mencakup pendapatan investasi, biaya lain-lain, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapkan berdasarkan jenisnya selama periode yang dicangkup oleh laporan laba rugi. Berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas tidak operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Yang berikutnya, laporan perubahan modal pemilik atau laporan laba ditahan. Periode yang dicangkup oleh laporan perubahan modal pemilik atau laporan harus diungkapkan. Berikutnya, laporan tersebut harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, modal di store, kontribusi modal para pemilik selama periode, pendapatan atau kerugian neto selama periode, distribusi kepada pemilik selama periode, kenaikan atau penurunan pada cadangan legan yang dipilih selama periode. Yang berikutnya, laba ditahan pada awal periode dengan pengungkapan perpisahan menggunakan jumlah laba ditahan yang diperkirakan. Yang berikutnya, laporan perubahan pada investasi terbatas. Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan dan memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya. Berikutnya, laporan sumber-sumber penggunaan. Berikutnya adalah laporan perubahan pada investasi terbatas. Laporan ini harus memisahkan investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan dan memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya. Berikutnya adalah laporan perubahan pada investasi terbesar. Laporan ini harus memisahkan investasi terbesar berdasarkan sumber pembiayaan dan memisahkan portofolio investasi berdasarkan jenisnya. Yang berikutnya, laporan sumber-sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan. Pengungkapan harus dilakukan untuk dana-dana yang dibayar oleh bank dan dari dana zakat dan sumbangan selama periode dan dana tersedia pada akhir periode. Berikutnya, laporan sumber-sumber dan penggunaan dana modal. Laporan keuangan harus diungkap semua informasi dan material yang perlu menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan, dan bisa dipercaya bagi pemakai.
Berikutnya, secara umum, tujuan membuat laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktifan, kewajiban, dan modal bank pada waktu tertentu. Yang berikutnya, memeriksa informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Yang ketiga, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktifan, kewajiban, dan modal suatu bank. Yang keempat, memberi informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode. Berikutnya, syarat-syarat laporan keuangan sebagai berikut. Relevan, data yang diolah ada kaitan dengan transaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas dan dapat dipahami. Informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan. Yang ketiga, dapat diuji kebenarannya. Data dan informasi disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya. Lalu yang keempat ada netral. Laporan keuangan disajikan dapat diterima oleh semua pihak. Yang kelima, tepat waktu. Laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajian harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar. Yang keenam, dapat diperbandingkan. Laporan keuangan disajikan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Yang ketujuh, langkah yang disajikan dalam informasi akuntansi harus jelas dan sehingga dapat memberikan informasi yang agar sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Yang berikutnya adalah kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pembahasan diawali dengan tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, pemakaian laporan keuangan syariah, tujuan laporan keuangan syariah, dan unsur-unsur laporan kegiatan unsur-unsur laporan keuangan syariah. Pengakuan serta unsur-unsur laporan keuangan tersebut. Referensi ini sebagai dasar dalam memahami landasan yang digunakan oleh penyusun standar membuat standar akuntansi syariah. Yang berikutnya ada tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian. Tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. KDPP LKS bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi beberapa pihak, antara lain, yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugas dan membuat standar. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Auditor dalam memberi pendapatan mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi disajikan dalam laporan keuangan disusun dengan sesuai standar akuntansi keuangan syariah. Lalu berikutnya ada aspek yang terkait dengan transaksi syariah memakai laporan keuangan syariah.
aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakaian laporan keuangan syariah. Yang pertama ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual atau falah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan yang baik menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah berlaku umum dalam kegiatan muamalah, mengikat secara hukum bagaimana semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun akhlak yang merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai norma dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi, dan harmonis. Berikut adalah asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip 1. Persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, keadilan atau adalah. Ketiga, kemaslahatan atau maslahat. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Yang kelima, universalisme atau syumuliyah. Prinsip ukhuwah berarti transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial yang harmonis. Kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah melingkup berbagai aspek, yaitu ukhuwah dalam transaksi melingkup berbagai aspek, yaitu saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tawazun, saling menolong atau tawabum, atau saling menjamin atau tawakul, dan saling bersinergi atau tahaful. Lalu berikutnya adalah prinsip yang mengandung arti mendatangkan sesuatu pada penempatan atau memberi sesuatu pada yang berhak berserta melakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, zum, nazian, zahar, istikar, nazan, rishan, tahlul, penggunaan unsur haram dalam barang, jasa maupun aktifan operasi. Prinsip masalah berarti bahwa transaksi syariah harus merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi di duniawi, uhwawi, material, dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal sesuai dengan syariah dan thayyib yang bermanfaat dan membawa kebaikan. Transaksi syariah dianggap maslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur menjadi tujuan ketetapan syariah. Masyarakat syariah yaitu pemeliharaan terhadap agama atau dian, akal, keturunan atau nas, jiwa atau nafs, dan harta benda atau mal. Lalu berikutnya ada prinsip tawazun, merupakan adalah transaksi yang harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip keseimbangan menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Prinsip syumuliyah artinya adalah transaksi syariah yang dapat dilakukan dengan dan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Yang berikutnya adalah karakteristik transaksi syariah.
Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang untuk mendapatkan laba, dana ataupun pembelian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau tawaran atau qadar, penghimpunan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Lalu hibah. Kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti terbebas dari unsur riba, zulm, masyir, haram, ikhtiar, falum, dan lain-lain. Pemakaian laporan keuangan syariah. Pemakaian laporan keuangan syariah meliputi investor sekarang dan investor potensial. Pemilihan dana qadar, pemilihan dana pembiayaan mudharabah, pemilik dana titipan, pembayaran penerima zakat, infak, sedekah, wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, mitra usaha, dan lain-lain, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga dan masyarakat. Para pemakai tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Lalu kebutuhan informasi bagi masing-masing pemakai laporan keuangan adalah satu, investor sekarang dan investor potensial adalah pihak yang menanam dana untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya bukti kepemilikan diwujudkan dalam bentuk aturan saham. Investor dan sekarang adalah orang dan institusi yang telah memilih surat saham suatu perusahaan. Sedangkan investor potensial adalah orang yang atau institusi yang hendak memilih surat saham dalam perusahaan bank, baik investor sekarang maupun investor potensial berkepentingan dalam risiko dan melekat pada hasil dari investasi yang sedang atau akan dilakukan. Yang berikutnya, pemberian dana qadar. Pemberian dana qadar merupakan investasi institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qadar, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjamkan. Pemberian dana qadar membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah qadar dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil. Yang keempat, pemilik titipan. Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipkan untuk memberikan tambahan kepada penitip. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berkepentingan dengan informasi yang mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. Pengawasan syariah dan pengawas syariah adalah orang yang ditugas oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketujuh, karyawan. Dalam hal ini, individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungan dengan entitas syariah. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah terutama yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, termasuk jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Pemerintah. Yang berikutnya, yang ke-10, pemerintah dan berbagai lembaga di bawah kekuasaan yang berkepentingan dengan alokasi
sumber dana dan aktivitas entitas syariah masyarakat. Yang terakhir, informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang akan dipekerjakan. Yang berikutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPP-LKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai berikut: meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sebuah transaksi dan kegiatan usaha. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana problem dan penggunaannya. Yang berikutnya, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dan pengamanan dana menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang terakhir, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi diperbolehkan keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syarikat temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, investasi, sedekah, dan wakaf. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ini ingin menilai apa yang telah dilakukan dan apa yang dipertanggungjawabkan manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat sebuah keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan untuk menanam dan menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Lalu yang berikutnya, karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Dapat dipahami, maksud karakter sini dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi bisnis dengan ketakutan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan ke dalam laporan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Relevan, maksudnya karakteristik relevan adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakaian dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal, informasi yang memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian menyehatkan kesalahan material dan disajikan secara jujur yang harusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Dapat dibandingkan, pemakaian harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakaian harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relevan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan transaksi
peristiwa lainnya serupa dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut antara periode entitas syariah yang sama dengan entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lainnya. Konsisten dalam pengukuran penyajian tidak berarti menyusun standar tidak dapat diperkenalkan standar okupansi keuangan yang begini. Konsisten dalam pengukuran dan penyajian tidak berarti penyusunan tidak dapat memperkenalkan standar akuntansi keuangan syariah yang lebih baik. Demikian pula dengan entitas syariah tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak selaras dengan karakteristik kualitas relevan yang andal. Entitas syariah juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi ketika ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih baik. Agar dapat dibandingkan, pemakaian harus dapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebajikan dalam kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lainnya yang sama dalam sebuah entitas dari satu periode ke periode lain memiliki kriteria yang berbeda. Oleh karena itu, pemakaian yang ingin membandingkan posisi keuangan kinerja perubahan posisi keuangan antara periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan yang dipublikasi. Lalu unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai dengan karakteristik laporan keuangan entitas syariah, antara lain memiliki komponen berikut. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial komponen yang ini meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan uang kas, dan laporan perubahan ekuitas. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, komponen ini meliputi laporan sumber daya dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Komponen laporan keuangan lainnya mencerminkan kegiatan yang bertanggung jawab, khususnya entitas syariah tersebut. Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi keuangan dilaporkan laba rugi merupakan dua laporan utama. Laporan lainnya seperti laporan arus kas, laporan sumber penggunaan dana zakat, laporan sumber penggunaan dana kebajikan, dan laporan perubahan ekuitas yang dipengaruhi oleh perubahan yang terdapat pada kedua laporan keuangan utama. Berikut adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya. Dikualifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Berikut adalah format umum neraca syariah yang mengacu pada lampiran PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang dikeluarkan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007. Ada aset dan pos-pasnya, yaitu liability, utang, dana sirka temporer, jumlah dana sirka temporer. Dan untuk pos-pasnya itu ada aset yang di bawahnya terdapat jumlah aset dan jumlah likuiditas, dana, jumlah temporer ekuitas. Ini contoh dana 2000 sekarang dan 2000 sebelumnya. Berikutnya membahas unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan adalah yang pertama, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang memiliki manfaat
dan memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Manfaat ekonomi masa depan terwujud dalam aset yang mengalir dalam entitas syariah dalam beberapa cara. Kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dan arus sumber dana entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat melakukan dengan berbagai cara. Yang berikutnya, dana sirkuit temporer. Dana sirkuit temporer adalah dana yang ditetapkan sebagai investasi dalam jangka waktu tertentu dan dari individu maupun pihak lainnya, dan di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestigasi dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dana dan sifat temporer, dan ekuitas yang berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyelesaian saldo laba. Lalu berikutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran lain seperti imbalan investasi atau penyajian atau penghasilan per saham. Berikut adalah format umum laporan laba rugi yang mengacu pada penyajian laporan keuangan syariah dan KDPPLKS yang diterbitkan Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007. Seperti jurnal, itu ada pos-pos pendapatan, hak pihak ketiga atas bagi hasil, hak bagi hasil milik bank, pendapatan usaha lainnya, jumlah pendapatan usaha, beban usaha, jumlah laba rugi, jumlah badan usaha, dan pendapatan beban dan usaha. Lalu di terakhirnya itu ada zakat, beban pajak, dan laba atau rugi dan periode perjalanan. Seperti yang tadi ada tahun sebelum dan tahun ini atau perkiraan tahun depan. Unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Beban adalah memanfaatkan ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aset yang terjadi. Kewajiban ini mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian dan penanaman modal. Hak dan pihak ketiga bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagi hasil pemilik dana keuntungan dan kerugian bagi hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian pada pemilik atas investasi yang dilakukan bersama dengan zakat adalah besar zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Pembahasan zakat entitas syariah sangat terbatas dengan KDPPLKS. Aspek zakat muncul pada pembahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas syariah dalam amil zakat dan literasi akuntansi syariah. Dengan demikian, adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kepatuhan bank syariah dengan penghitungan dan pembayaran zakat. Semestinya rekening zakat harus dikeluarkan oleh bank syariah merupakan rekening utama yang mesti muncul dan laporan laba rugi bank syariah konsisten dengan kondisi aktual dalam laporan laba rugi. Sementara semestinya zakat juga diakui dengan menggunakan dasar aktual dan bukan dasar kas seperti yang pernah dipraktikkan oleh industri perbankan syariah. Lalu berikutnya laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan suatu neton dan kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu ekuitas syariah harus menyiapkan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal sebagai berikut. 1. Laba atau rugi neto periode yang bersangkutan. 2. Setiap pos pendapatan dan beban keuntungan dan kerugian beserta jumlah yang di dasar PSK terkait diakui secara langsung. Yang ketiga, pengaruh akumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait transaksi modal pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang berikutnya,
saldo akumulasi laba dan rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan. Yang keenam, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham habis dan serta cadangan pada akhir periode yang mengungkap secara terpisah setiap bulan. Berikutnya adalah laporan arus kas dan laporan deklarasi pendapatan bagi hasil. Laporan arus kas disusun berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait, dan laporan arus kas dan laporan deklarasi pendapatan bagi hasil berdasarkan PSI 2013. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank dan pengguna dan yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagikan kepada pemilik dana menggunakan dana kas atau dasar kas. Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima dan bank pendapatan dibagi hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil bank menjanjikan: 1. Pendapatan usaha utama bersumber aktual. 2. Penyesuaian atas 1. Dikuranginya dengan pendapatan usaha utama periode berjalan dan kas setara kas sebelum diterima. Yang kedua, ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara dengan kasnya yang diterima pada periode berjalan. Yang berikutnya, itu ada pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Terus yang terakhir ada bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Berikut adalah contoh laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Lalu ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan dan sumber penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Secara khusus, laporan ini menunjukkan hal sebagai berikut: dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau muzaki, atau yaitu zakat dari entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Yang kedua, menggunakan zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir miskin, fikaf, dari atau orang yang terlilit hutang, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil atau orang dalam perjalanan, dan amil. Kenaikan dan yang ketiga, kenaikan dan penurunan dana zakat. Yang keempat, saldo awal dana zakat, dan yang terakhir, yang kelima, saldo akhir dana zakat. Lalu ada laporan dan penggunaan dana kebajikan. Sumber dana kebajikan berasal dari penerima, yaitu infak, sedekah, dan yang ketiga, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pengembalian dana kebajikan produktif. Yang kelima, denda. Dan yang terakhir atau yang keenam, pendapatan non halal. Yang kedua, penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif. Yang kedua, sumbangan. Yang ketiga, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Yang keempat, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. Saldo awal dana pengguna dana kebajikan dan saldo akhir pengguna dana kebajikan. Penerima dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Penerima non halal adalah semua penerima dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro dan bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip terhalang oleh syariah. Lalu berikutnya ada pengakuan dan pengukuran unsur laporan.
Lalu yang berikutnya ada pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang yang dicantumkan ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos memenuhi suatu aturan harus diakui jika kemungkinan bahwa manfaat ekonomi berkaitan dengan pos tersebut dan mengalir atau ke dalam syariah tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dikarenakan mempunyai syarat untuk diakui dalam laporan rugi, dipertimbangkan aspek materialistis. Informasi dipandang material jika kelalaian dicantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dalam mengenai keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Berikutnya akan dibahas pengakuan masing-masing unsur laporan keuangan. Pengakuan aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan diperoleh atas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dalam andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya tidak dipandang tidak mungkin mengalir ke dana entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Yang kedua, pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca jika sebagian besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber dana mengandung manfaat ekonomi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Pengakuan dana sekitar temporer. Pengakuan dana sekitar dalam neraca harus dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber dana yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Jumlah dana sekitar dapat temporer dapat berubah sesuai dengan hasil investasinya. Yang berikutnya, pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan berkaitan dengan peningkatan aset, penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukurkan secara andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersama dengan pengakuan kenaikan aset dan penurunan kewajiban. Kriteria ini ditetapkan dalam pengakuan penghasilan dalam penghasilan tersebut telah diperoleh. Prosedur ini dimaksud untuk membatasi pengakuan penghasilan dan pos-pos yang dapat diukur secara andal. Yang kelima, pengakuan beban yang diakui dalam laporan laba rugi menurut manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hukum dan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu. Prinsip ini bisa disebut dengan pengaitan biaya dan pendapatan, matching cost with revenue. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca aset. Beban diakui dalam laporan rugi pada timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. Lalu pengukuran unsur-unsur laporan. Pengukuran adalah proses penempatan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya histori, biaya kini, biaya realistis, dan pengukuran yang umum digunakan entitas syariah. Penyusunan laporan keuangan adalah biaya histori. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, ini dikomunikasikan dengan dasar pengukuran lainnya, seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya histori dan nilai realistis neto. Sedangkan akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajah atau fair value. Untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah merevaluasi nilai aset, kewajiban, dan dana singkat temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin kendalanya. Akan tetapi, penggunaan konsep pengukuran realisasi tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep ini realistis dapat dilakukan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan
dengan suatu akun investasi yang telah ada dan investasi berspekulasi demikian, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah yang mendistribusikan atau investasi yang belum terrealisasi. Yang berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Catatan laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa transaksi terpenting. Yang kedua, informasi diwajibkan dalam PSAK, tetapi disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus, dan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan yang terakhir laporan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Yang berikutnya, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan yang membandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah, acara laporan catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebajikan akuntansi diterapkan. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagai mana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Pengungkapan lain yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komite, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.
Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan relatif, rincian jumlah tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PHK tetapi tidak disebutkan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana, penggunaan dan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Lalu yang berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan yang berikut ini. Dalam rangka membantu penggunaan laporan memahami laporan keuangan, dalam rangka membantu penggunaan laporan memahami laporan keuangan yang membandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah, catatan dengan laporan keuangan entitas syariah adalah catatan laporan umum yang disajikan dengan urutan sebagai berikut. 1. Mengungkap mengenai dasar pengukuran dan kebajikan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain-lain termasuk kontingensi, komite, dan pengungkapan keuangan lain-lain serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan dalam pengucapan, penayangan PPT atau lain-lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.